Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Farhatul Latifah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya kelas PAI 1C dengan NPM 216113111014. Saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang hadis, riwayah, dan diroyah. Ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ada ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang pembahas atau mempelajari perkataan, perbuatan, periwayatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan objeknya ini adalah diri Nabi sendiri. Sedangkan ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, keadaan perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan perawi. Hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan itu ada 7, yaitu yang pertama ada hakikat. Hakikat adalah memindahkan berita dan menyadarkan kepada orang yang membawa berita. Terus yang kedua ada syarat-syarat periwayatan. Metode perawi saat menerima periwayatan hadis, dan metodenya ini ada banyak, ada asima dan ijazah. Terus yang ketiga ada macam-macam periwayatan. Maksudnya apa? Sanadnya tersambung atau terputus. Apabila itu tersambung, sahih, dan apabila terputus itu dhaif. Kemudian yang keempat ada hukum-hukum periwayatan. Maksudnya apakah hadisnya diterima atau ditolak. Terus yang kelima ada keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, yaitu sifat para perawi dan biografinya, seperti adil atau tidaknya, dobit atau tidaknya, fasik atau tidaknya. Intinya mempelajari tentang keadaan perawi. Terus yang keenam ada macam-macam periwayatan. Maksudnya adalah bentuk pembukuan hadisnya atau modelnya, seperti ada muwatta, musannaf, musnad, jami, dan sunnah, dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai ahli hadis dalam penelitian hadis. Ada istilah hadis, sunnah, khobar, atsar, mutawatir, dan lain-lain. Dan objek pembahasan hadis diroyah itu pada penelitian sanad atau matannya, dan setelah penelitian tersebut akan menghasilkan kualitas hadis, diterima atau ditolak. Dengan kata lain, ilmu hadis diroyah itu adalah inputnya, sedangkan ilmu hadis riwayah itu adalah outputnya. Jadi, ilmu hadis riwayah dan diroyah itu mempunyai pengertian yang berbeda, namun mempunyai keterkaitan yang sama. Nah, masuk kepada pembahasan sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Nah, pada masa Nabi, ilmu hadis riwayah itu ditandai dengan dilarang ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Namun larangan ini bersifat kondisional, karena Nabi membolehkan juga hadis untuk ditulis, dan ada sahabat-sahabat yang mempunyai buku catatan hadis sebagai koleksi tersendiri. Nah, di samping ada perkembangan ilmu hadis diroyah, bagaimana sejarahnya? Sebelumnya sudah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Pada periode sahabat itu
hadis riwayah ditandai dengan orang yang meriwayatkan dan harus bersumpah serta menghadirkan saksi. Dikarenakan maraknya hadis palsu akibat konflik politik, sedangkan ilmu hadis diroyah ditandai dengan adanya penyampaian hadis secara lisan dan periwayatan harus menyertakan sanad, sumpah serta saksi. Nah, setelah prode sahabat ada prode tabi'in. Di sini ilmu hadis riwayah ditandai dengan dibukukannya hadis atas instruksi Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, sehingga muncullah kitab modelan hadis seperti Muwatta, Musannaf, Musnad. Sedangkan ilmu hadis diroyah adalah ilmu hadis yang ditandai dengan penulisan hadis akan tetapi digabungkan dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya pada prodi tabi'in, ilmu hadis riwayah itu mencapai kejayaannya atau masa keemasan ilmu-ilmu hadis dikarenakan adanya kodifikasi dari hadis yang sahih dipaksakan dengan hadis yang tidak sahih, serta munculnya kitabus sitah dan model kitabnya itu adalah jami. Sedangkan ilmu hadis diroyah itu telah dipisahkan ilmu hadis tetapi belum menyatu dan munculnya kitab-kitab ilmu hadis. Dan yang terakhir ada periode setelah masa tabi'in, di mana hadis riwayah itu penulisannya hadisnya sudah secara sistematik, sedangkan ilmu hadis diroyah itu adanya penulisan hadis dan hadis itu berdiri sendiri. Cukup sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.